Ternyata Kang Deddy punya anjing, guys. Boy namanya. Mantap, Boy. Ya, mandi terus. Mandi terus. Ayo. Ayo, Boy. Wah. Asik. Ini si Boy. Si Boy itu peninggalan si Kentung. Dulu yang suka urus burung saya, yang kemudian dia hilang entah kemana. Tugas kesehariannya si Boy sekarang jaga kolam. Hari ini nemenin saya untuk bersepeda. Kasihan katanya nggak ada temennya saya. Anjing itu hewan yang penuh dengan kesetiaan. Dia sangat setia sama majikannya. Banyak cerita tentang anjing yang membuat kita pilu. Seperti cerita anjing di Jepang yang setiap hari mengantar ke stasiun kereta. Saat majikannya meninggal, dia tiap hari nunggu di stasiun kereta majikannya pulang. Nah, merinding saya cerita itu. Sampai anjing itu mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Kita ini jangan-jangan punya presiden palsu ya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Atau jangan-jangan kita ini hidup di negara palsu. Seakan-akan kita ini punya negara. Padahal sejatinya kita dibiarkan hidup tanpa negara. Tanpa ada peran negara, rakyat juga bisa hidup. Katanya kondisi pengungsi Aceh Tamiang sudah pulih 100%. Sudah tidak ada mereka yang hidup di tenda. Tapi ini faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 22 Maret 2026. Saya menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh Tamiang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak. Kami masih menggunakan tenda Pak. Hunian sementara belum ada di desa Sumur, hanya 5%. Itu pun belum ada atap sama sekali. Belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja. Sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu percaya Pak. Bapak dengarkan keluhan kami masyarakat ini. Masyarakat yang rendah seperti kami ini Pak. Bapak lihat sendiri Pak. Banyak masyarakat yang masih hidup di tenda. Mereka hanya diungsikan saat presiden datang. Bahkan Presiden Benguin Araniri Aceh saking kecewanya, mereka menantang Presiden Prabowo untuk mau belusukan sendiri tanpa pengawalan, turun ke Aceh tanpa protokol. Saya kasih gambaran, mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah. Dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Jokowi bangun apa? Bangun jalan mbahmu. Duitnya siapa? Ini duit kita itu. Kenapa kau larang lewat di situ? Nah, Termul, kawan-kawan yang terlalu fanatik kepada Jokowi, itu sampai membuta tulikan kesadaran politik